Baru ada sukacita, ada pengharapan bersama Tuhan. Bagaimana kita akan menjadikan gaya hidup bahwa Tuhan itu menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Yesus is my center, ya. Jadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan saudara dan saya di tengah keadaan apapun. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak berita yang membuat kita merasa takut. Ada banyak yang kita lihat data-data kematian, krisis, ya. Mungkin ini sudah membuat sepertinya keadaan saudara dan saya hari-hari ini benar-benar mengalami kritis. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kehidupan saudara dan saya sejam kemudian. Kita ini manusia yang terbatas, yang tidak pernah tahu jalan hidup 1 jam kemudian aja kita tidak tahu. 1 menit ke depan kita tidak pernah tahu. Tapi percayalah, ketika Yesus itu menjadi pusat kehidupan saudara dan saya, percayakan hidup saudara dan saya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia yang tahu jalan hidupmu dari awal hingga akhir. Bahkan ketika sesuatu yang terburuk terjadi sekalipun, percayalah, Dia sudah jamin hidup saudara dan saya secara aman. Ya, hari ini kita akan buka bagaimana kehidupan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Ketika pemazmur menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, pemazmur bisa berkata, "Aku percaya sekalipun aku ini sangat tertindas." Jujur buat kehidupan saudara dan saya, ketika saudara sangat tertindas, banyak di antara saudara dan saya sulit untuk percaya. Yang respon kebanyakan orang adalah mulai meragukan Tuhan. Mulai meragukan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu baik. Seolah-olah Tuhan itu mengizinkan saudara dan saya mengalami bencana. Bahkan keadaan sudah berteriak, tapi keadaan tidak bertambah baik. Percayalah, tahun ini kita mau mengubah semua, membuang semua ketakutan. Bahkan Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya." Kalau saudara hari ini hidup dengan keadaan yang sangat tertindas, dengan masalah, dengan tekanan yang begitu berat, bahkan keadaan saat ini membuat saudara mengalami ketakutan, yuk kita ambil langkah untuk mempercayai Tuhan sebagai pusat kehidupan. Masalah ini bukan bagian saudara lagi. Saudara tidak bisa mengendalikan keadaanmu yang di luar. Karena keadaan yang di luar itu adalah bagian Tuhan. Badai yang di luar itu bagian Tuhan untuk meredakannya menjadi tenang sekali. Tapi badai yang di dalam hidupmu itu bagian saudara dan saya untuk bekerja sama dengan Tuhan meredakannya. Amin saudara. Yuk kita baca 1 Samuel 2 ayat 3 ya. Bagaimana kita mau hidup ini tentang Tuhan, hidup ini berpusat kepada kepentingan dan kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. 1 Samuel 2 ayat 3 ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan itu diuji. Waktu saya merenungkan firman di 1 Samuel 2 ayat 3, Roh Kudus memberikan saya pewahyuan bahwa di dalam hidup saudara itu 3 hal saudara hari-hari ini. Apa yang Tuhan sedang amat-amati di balik masa pandemi, krisis dunia yang begitu berat untuk saudara dan saya melewati. Tapi percayalah, Tuhan itu sedang melihat semua apa yang dilakukan anak-anaknya buat hari ini. Tuhan lagi melihat bagaimana ketaatan saudara, bagaimana hidup sebagai orang benar, bagaimana iman saudara. Hari ini 3 hal, jagalah perbuatanmu. Makanya firman 1 Samuel 2 ayat 3 berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Janganlah hari ini engkau melakukan perbuatan yang sia-sia dan sembrono, baik secara urusan hati dan urusan perkataan maupun perbuatan. Yang pertama, jagalah perbuatanmu. Yang kedua, Tuhan itu Maha Tahu. Ya saudara lihat, Tuhan itu Allah yang Maha
perbuatan diuji. Hari ini tidak perlu pusing dengan masalah, mau segunung, mau tekanannya berat. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Untuk memberkati saudara dan saya, surga dan Tuhan tidak pernah kehabisan stok dan cara untuk memberkati, memulihkan orang benar yang berharap kepadanya. Mungkin hari ini keadaanmu sangat tertindas dan sangat ketakutan karena engkau mengukur dari kekuatanmu. Engkau merasa aku sudah kehabisan stok tabunganku sudah menipis Bu Eli. Kena PHK, stok keuanganku sudah menipis. Mungkin engkau melihat pasanganmu yang lagi berselingkuh meninggalkan engkau. Saudara dan saya berkata, stok kasih pasanganku sudah habis Bu Eli. Stok kasih daripada pasangan hidupku sudah berkata tidak cinta lagi. Bahkan dia mau menceraikan saya. Ketika saudara melihat stok, mengukur dari kacamata kekuatanmu dan stok yang tersedia di dalam hidupmu dan stok keadaan hidupmu hari-hari ini, engkau akan merasa tertindas dan engkau akan merasa ketakutan. Tapi ketika kita tahu bahwa bersama Tuhan, Dia punya stok yang tidak pernah habis, saudara. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas untuk menopang saudara dan saya berjalan di masa-masa yang tersulit ini, masa-masa yang paling tersukar ini. Tuhan cuma berpesan, tetaplah tenang, tetaplah berdiri teguh. Aku sudah punya jalan keluar dari setiap masalah, setiap pergumulan, setiap air matamu. Aku sudah memberikan jalan keluar dan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu yang membuat hari-hari ini kita tidak perlu lagi fokus dengan masalah kita. Tapi kita mau menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupan. Yaitu yang pertama, jagalah perbuatanmu. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Dia tahu bagaimana pergumulan hidupmu. Dia sedang mengamati responmu sebagai orang benar, baik secara iman. Bagaimana kualitas hidup saudara dan saya sebagai orang benar. Dan yang ketiga, Tuhan itu menguji perbuatan. Di balik prahara bencana yang besar, di balik tekanan yang besar, Tuhan mau berpesan buat saudara dan saya, tidak perlu takut. Semua ini hanya untuk menguji perbuatan-perbuatanmu. Tuhan lagi memurnikan saudara dan saya keluar timbul seperti emas. Saudara bukan jadi orang Kristen yang kualitasnya di bawah rata-rata. Tapi justru makin besar tekanan hidup saudara dan saya, itu akan menjadikan saudara keluar lebih dari pemenang. Keluar lebih dari pemenang itu adalah setiap anak-anak Tuhan yang punya kualitas kehidupan karakter Kristus di atas rata-rata. Jangan bangga jadi orang Kristen bertahun-tahun, sejak lahir KTP-mu orang Kristen, tapi di pemandangan Tuhan kualitas hidupmu hanya di bawah rata-rata. Ini yang membuat Tuhan mau menjadikan targetnya buat setiap orang benar untuk punya kualitas hidup sebagai orang benar di atas rata-rata. Amin, saudara. Saya bersyukur lewat proses yang gak mudah. Walaupun tertindas, walaupun banyak ketakutan yang saya harus alami di tahun-tahun lalu, tapi ketika saya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan, di situ saya melihat bagaimana kualitas hidup saya. Hari ini saya sangat bersyukur dengan prosesnya Tuhan. Saya tidak pernah menyesal menjalani proses Tuhan yang begitu sangat amat sakit, saudara. 11 tahun saya menjalani proses, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika hari ini saya mendapati bagaimana Tuhan mengupgrade manusia batinnya saya di atas rata-rata. Lahirnya boleh merosot, tetapi batinnya saya diperbaharui dari hari ke hari. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita buka satu persatu. Bagaimana jagalah perbuatanmu. Ya, saudara buka Amsal 11 ayat 20 sampai 21. Amsal 11 ayat 20 sampai 21. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Lihat ya, kalau hari ini saudara tidak bisa jaga hati, serong hatinya,
di pemandangan Tuhan, walaupun saudara sudah jadi orang Kristen sejak lahir, sudah melayani Tuhan, sudah memberi perpuluhan, ya, sudah memberi uang untuk pembangunan gereja, sudah khotbah, saudara mungkin sudah jadi donatur untuk panti asuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa jaga perbuatan dengan yang namanya urusan hati, Tuhan berkata di firman-Nya, itulah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenan. Lihat saudara, kalau saudara bisa menjaga perbuatanmu hari ini, saudara dan saya itu menjadi orang yang dikenan sama Tuhan. Gak main-main saudara. Jangan suka jadi orang Kristen gampang-gampang berkompromi dengan dosa, menyimpang ke kanan ke kiri karena dianggap Tuhan itu maha pemurah. Tuhan itu kalau hari Senin sampai Sabtu berdosa ndak apa-apa lah, nanti Minggu penyucian dosa. Saudara perlu tahu bahwa kasih karunia Tuhan untuk saudara dan saya menikmati keselamatannya jangan dianggap remeh. Apapun yang saudara tabur pasti saudara tuai. Setiap perbuatan saudara akan dipertanggungjawabkan. Makanya jagalah perbuatanmu. Mungkin dalam hidup saudara dan saya, masalah itu cuma membawa dampak 10%. Karena walaupun masalahmu tidak pulih, surga itu tetap terbuka kalau engkau bisa menjaga perbuatanmu. 90% yang menentukan hidup saudara dan saya itu adalah perbuatanmu, bagaimana saudara bisa berespon benar. Karena tanpa respon yang benar, saudara tidak akan pernah bisa melihat, bertemu dengan kekudusannya. Justru ketika saudara menjaga perbuatan, itu berarti saudara sedang mengejar bagaimana hidup kudus sebagai orang benar. Amin saudara. Yang berikutnya saudara lihat, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Jangan berpikir nanti aja kalau mau mati, Tuhan sudah tua umurnya baru bertobat. Firman berkata, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Makanya kenapa setiap kali kalau saya berkonselingi orang, saya sendiri selalu berkata, kalaupun hari ini nabur bercucuran air mata untuk satu kebenaran, jangan pernah menyesal. Walaupun bertahun-tahun Tuhan belum pulihkan. Karena nanti yang menikmati itu keturunanmu. Ini firman saudara. Dan saya ketika mempraktekkan, saya melihat keturunan saya, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Justru orang yang tidak mau bangkit keluar dari dosa, firman berkata, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman saudara. Hari ini pastikan tahun ini jangan hidup lagi di pemandangan Tuhan itu keji. Jangan lagi hidup terlihat di pemandangan Tuhan itu hidupmu bercela. Nanti saudara dan saya akan menikmati hukumannya. Kita mau hari ini, siang ini ya, kita mau hari ini saudara, kita mau hidup di dalam menjaga perbuatan dengan respon yang benar. Apa yang saudara perlu lakukan untuk jagalah perbuatanmu? Yuk kita buka Amsal 11 ayat 18b sampai 19. Amsal 11 ayat 18b sampai 19 ya. Kita baca sama-sama. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Itu tadi saudara lihat ya, kalau saudara menabur kebenaran akan mendapat apa saudara? Bukannya mendapat hukuman, tapi mendapat pahala yang tetap. Justru orang yang menabur kejahatan itu akan mendapatkan apa saudara? Hukuman. Karena itulah kekejian dan hidupmu bercelah. Tapi orang yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Yang kedua, 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Dan yang ketiga, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. 3 hal hari ini kalau pesan Tuhan, jadikan dia sebagai pusat kehidupanmu dengan menjaga perbuatanmu. Yang pertama, jangan jemu-jemu lagi menabur kebenaran.
Yang kedua, berpeganglah pada kebenaran. Yang ketiga, kejarlah kebenaran. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini hidupnya bukan menabur kebenaran. Yang penting cepat kaya, menabur kejahatan, benih dosa, tipu sana tipu sini, tidak masalah. Ada banyak ibu-ibu yang merasa hari ini karena ditinggal pasangannya selingkuh, karena dia mau balas dendam, akibatnya dia menabur dosa dengan membalas selingkuh. Berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini hidup itu tidak fokus menabur kebenaran, tapi menabur benihnya iblis, yang penting nyaman. Saudara perlu tahu setiap perbuatanmu itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dihakimi. Hari-hari ini yuk kita semua, walaupun ibu-ibu yang sedang disakiti, mungkin hari ini hidupmu difitnah, mungkin hidupmu dibuat susah dengan perbuatan orang lain. Akibat dari perbuatan orang lain hidupmu menderita, sementara orang yang menipu, menfitnah hidupmu kelihatannya enak. Aduh, sudah ngampuni Bu Eli, saya bantu hidupnya, malah uang saya dibawa kabur. Malah dia hari ini hidupnya enak, beli rumah lagi, sementara saya harus jual rumah. Ada seorang ibu yang datang sama saya, kasihan saudara. Dia nangis karena pada waktu itu ada teman baiknya datang kepada dia dengan nangis minta tolong karena dia lagi dililit hutang. Sebagai seorang teman, ibu ini baik, tidak punya pikiran apa-apa. Dia waktu itu dia bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak punya uang terlalu banyak sesuai dengan kebutuhanmu. Singkat cerita, temannya bilang, gimana kalau surat rumahmu ini digadaikan bank, dan uang itu akan saya pakai untuk putaran usaha. Setelah saya bisa nutup, nanti saya tebus uang surat rumahmu di bank. Singkat cerita, karena ibu ini polos saudara, dia kasihan dengan temennya, dia tidak sampai hati, dia memberikan suratnya itu sampai akhirnya uang keluar dari bank. Apa yang terjadi? Temennya tidak mau bertanggung jawab. Dia bahkan lepas tanggung jawab dan seolah-olah tidak punya beban sama sekali atas penderitaan ibu ini. Singkat cerita, ibu ini karena tidak bisa bayar cicilan hutang, dan temannya ini sudah tidak mau nyicil. Awal-awal aja dilancar saudara. Hati-hati saudara ya, di masa-masa sukar memberikan pertolongan orang itu perlu hikmat Tuhan. Jangan sampai saudara hanya lihat kacamata saudara, karena senyatanya yang tahu hati seseorang itu hanya Tuhan. Saudara bisa ditipu oleh manusia, makanya berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan, boleh gak? Singkat cerita, ibu ini nangis sama saya, Bu Eli tolong doakan. Pihak bank sudah tidak mau tahu, rumah ini mau dijual. Kalau tidak laku dalam 3-4 bulan, karena tunggaan sudah berbulan-bulan, akan dimasukkan daftar lelang. Gimana saya dan anak saya, Bu Eli, dan keluarga saya? Ibu ini janda loh saudara, tega ya saudara. Tidak punya rumah lagi Bu Eli, ini cuma rumah satu-satunya. Dan saya cuma berkata, Ibu, izinkan Tuhan yang berperkara. Ibu jaga hati, ibu berdoa. Percayalah ketika ibu tidak membalas, ibu tetap bisa mengampuni. Tuhan itu pasti memberi pahala yang tetap buat ibu. Saya berbicara, pasti ada upah buat orang benar. Dan percayalah ibu, pegang janji Tuhan. Apa yang hilang, apa yang dicuri orang hakmu, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Justru Tuhan akan mengembalikan lipat-lipat. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua mau berpegang pada kebenaran, karena hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan saudara dan saya dari setiap dosa, dari setiap pergumulan hidupmu. Jangan sampai hari ini engkau berpegang pada sesuatu yang lain. Mungkin ada banyak orang yang sudah tidak tahan dengan waktunya Tuhan, mulai berpegang pada dukun saudara, mulai cari di luar sana pertolongan. Kita sebagai anak Tuhan, seluruh janji Tuhan itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Amin saudara, saudara tidak perlu ragu. Yang ketiga, bagaimana mengejar kebenaran. Jangan hari ini kejar untung dan untung sehingga saudara buntung nanti akhirnya. Tapi hari ini Tuhan mau kejarlah kebenaran.
Justru ketika saudara mengutamakan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan hidup lagi fokus, Tuhan, aku mau mengejar makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kalau saudara mengejar kebenaran, saudara akan di masa sukar ini peduli untuk membantu orang-orang yang hidupnya kekurangan. Saudara akan peduli lihat orang sekitar saudara yang butuh pertolongan saudara dari berkat yang berlimpah-limpah atas hidup saudara. Saudara akan mengejar itu, bukan mengejar yang namanya untung tambah untung, kaya ditambah kaya. Orang yang mengejar kebenaran itu adalah kaya di hadapan Tuhan. Kalau saudara, apa artinya saudara kaya di dunia ini di pemandangan manusia, tapi di pemandangan Tuhan saudara miskin. Orang yang kaya di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan dengan segala kekayaan, sumber kekayaan, Dia sanggup mencukupkan, bahkan lebih dari cukup, karena kekayaannya tidak terbatas, akan mencukupkan kebutuhan, bahkan kehidupanmu, keturunanmu selama-lamanya. Amin saudara. Itu yang perlu hari-hari ini kita bangun. Yuk, yang kedua, bagaimana hari ini hasilnya dulu. Orang yang mengejar hari ini menjaga perbuatan, mengejar, menabur kebenaran, berpegang kebenaran, dan mengejar kebenaran. Hasilnya itu tadi, ada keselamatan dan upah sampai keturunannya. Ada pahala yang tetap, dan arah hidupnya menuju kehidupan kekal bahagia selama-lamanya. Yang kedua, ya, Tuhan itu maha tahu. Hari ini tidak usah takut. Apa yang saudara alami, Tuhan itu seorang imam besar agung yang tahu kelemahan-kelemahanmu. Dia sudah menang atas pencobaan ini, makanya dia bisa memberikan saudara kekuatan karena dia sudah punya pengalaman menang di atas pencobaan. Ibrani 2 ayat 18, Roma 6 ayat 11 sampai 12. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tuhan maha tahu mengamati hidup saudara dan saya. Apa yang saudara perlu lakukan hari-hari ini kalau Tuhan itu maha tahu? Tidak usah pusing dengan masalah. Tuhan tahu beban hidupmu berat, tidak usah pusing dengan beban hidup. Seberat apapun hari ini Tuhan tahu. Bahkan hari ini Tuhan berkata, tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu kata-kata kunci yang membuat saya ketika mengalami keadaan yang terberat, saya selalu berkata dibuat hidup saya sendiri. Percayalah Eli, tidak usah takut. Semuanya tidak melampaui kekuatan Eli. Eli pasti mampu berdiri teguh. Eli pasti berjalan maju. Eli walaupun berjalan maju dengan bercucuran air mata, tapi janji Tuhan pulangnya bukan lagi bercucuran air mata, tapi pulangnya dengan bersorak-sorai. Amin saudara, itu yang harus saudara lakukan hari-hari ini. Kalau saudara teguh di dalam iman, iblis itu gemetar saudara. Tapi masalahnya banyak orang Kristen yang hari-hari ini justru gemetar melihat tipu daya iblis. Waktu iblis datang dengan fakta, banyak orang bilang, aduh mati aku. Gimana ini Tuhan itu kok diem aja ya Tuhan. Kamu ini kok tidak adil membiarkan hidupku tertindas, makin tertindas seperti keset. Hidupku ini loh Tuhan sudah minus Tuhan. Hari ini penghasilan bulan lalu sudah turun 30%, bulan ini 40%, lama-lama bangkrut. Nah yang ciptakan bangkrut saudara sendiri. Hari ini Tuhan maha tahu. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, yang pertama, apa yang harus saudara lakukan di tahun 2021? Saudara dan saya akan mati bagi dosa. Amin saudara, Tuhan itu maha tahu. Bagaimana perjuangan saudara hari ini? Saudara sudah mati bagi dosa, atau saudara terus mengenak-enakkan dosa, hidup nyaman
dengan dosa tanpa ada rasa beban, sembrono hidupnya, menyimpang ke kanan ke kiri, tidak ada remnya. Apa bedanya saudara dengan orang dunia? Hari ini kita mau mati bagi dosa. Yang kedua, hiduplah bagi Allah. Kita semua jadi anak Tuhan hari-hari ini. Pergumulan hidupmu seberat apapun, kita ini cuman menjalani hidup bagi Allah. Yaitu apa? Menyelesaikan kehendak Bapa sampai di garis akhir. Apa yang perlu saudara kejar hidup bagi Allah? Menyenangkan hatinya dengan berkata, suka-sukamu Tuhan. Waktu Tuhan melihat, Maha tahu dengan apa yang saudara lakukan, sudah mati bagi dosa, masih berjuang hidup bagi aku. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, dan itulah satu proyek saudara untuk menyelesaikan kehendaknya. Itulah sesuatu yang membuat hati Tuhan disenangkan saudara. Bukan terus merenungi nasib saudara hidup bagi diri sendiri, hidup bagi masalah. Seolah-olah kalau masalah tidak pulih saudara itu sudah akhir dari segalanya. Enggak saudara. Buat hidup saya ketika saya jalani proses yang berdarah-darah, saya tahu bahwa ketika saya sudah menang untuk hidup bagi Allah dan mati bagi dosa, Tuhan berkata jelas pada waktu itu. Tuhan berkata gini, Eli, selama hidupmu sudah mati bagi dosa dan engkau hidup bagi aku, itulah kemenangan yang sejati. Aku tidak mau lihat buat apa artinya aku pulihkan masalahmu, tapi engkau tidak bisa mati bagi dosa. Engkau tetap suka marah, engkau tetap suka nanduk suamimu, engkau tetap suka mencaci maki, engkau tetap suka hidup dalam kepahitan. Itu bukan targetku. Aku lihat bahwa proyekku berhasil atas hidupmu, yaitu engkau sudah mati bagi dosa dan engkau hidup bagi Allah. Yang ketiga, miliki penguasaan diri yang baik. Itu tadi saudara, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Penguasaan diri yang baik itu rem buat saudara dan saya di akhir zaman, di masa dimana masa yang makin jahat. Orang yang memiliki penguasaan diri yang baik dalam segala keadaan apapun, walaupun keadaan ini seburuk apapun, dia tetap akan berkata, aku tetap tenang, percaya Tuhan. Aku tidak akan pernah mengambil jalan pintas, jalan tol. Aku tetap mengikuti jalan kebenaran, dan aku tetap bertekad mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itulah yang kedua, Tuhan Maha Tahu. Kalau Tuhan Maha Tahu, yuk kita berlomba-lomba ya. Mulai sekarang miliki gaya hidup mati bagi dosa, hidup bagi Allah, miliki penguasaan diri yang baik. Ketika Tuhan yang Maha Tahu melihat kehidupanmu hari ini sudah punya 3 pola ini, percayalah, Tuhan yang di atas, Tuhan yang bertahta di surga, hatinya disenangkan. Dia akan berkata kepada malaikatnya, malaikat, perintahkan berkatmu tercurah di atas lumbung-lumbung orang-orang yang hari ini aku sedang amati. Hidupnya mati bagi dosa, hidupnya adalah bagi aku, dan memiliki penguasaan diri yang baik. Tuhan melihat ketika hidupmu dalam segala hal memiliki respon tenang, percaya, dan engkau sudah bisa menjaga setiap perbuatanmu, maka yang terbaik, maka yang terindah itu pasti terjadi ya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan menguji perbuatan. Hari ini tidak perlu takut saudara. Sebenarnya masalah itu cuma alat Tuhan untuk menguji perbuatan orang benar. Orang benar itu kalau hidupnya nyaman, ya, ndak ada prahara, ndak ada bencana, istilahnya apa? Remnya blong, saudara. Ya, bablas anginnya. Itu orang Kristen. Coba saudara ditaruh di zona yang nyaman, semuanya baik-baik, hidupmu diberkati, cari uang gampang. Apakah saudara bisa hidup hari ini, ya, teruji? Ndak bisa, saudara. Saudara tidak akan memiliki kualitas hidup yang baik sebagai orang benar. Karakter Kristus tidak akan terjadi. Itu sudah saya alami. Saya orang Kristen sejak lahir. Tapi ketika Tuhan taruh hidup saya di dalam zona nyaman, di dalam pernikahan 15 tahun, hidup saya tidak pernah berdampak apa-apa saudara buat kerajaan Allah. Hidup saya tidak pernah teruji kualitasnya.
Ketika Tuhan paksa hidup saya keluar dari zona nyaman, saya itu baru nyadar, ternyata di dalam hidup saya ada banyak talenta, saudara. Ternyata waktu saya diizinkan Tuhan mengalami proses penderitaan seperti diperas, itu baru keluar sarinya, saudara. Baru saya menyadari, oh ternyata saya bisa khotbah ya. Ternyata saya bisa loh memenangkan banyak orang hari-hari ini. Ternyata saya bisa tulis renungan. Ternyata saya bisa jadi gembala. Itulah karya Tuhan yang ajaib di balik proses hidupmu. Makanya tidak usah pusing mengucap syukur, saudara. Kalau hari ini ujianmu makin ditaruh, apinya makin panas, dipanaskan 7 kali lipat, itu berarti tujuan Tuhan adalah memurnikan manusia rohmu. Yang dimatikan, yang dihancurkan adalah kedaginganmu, dimatikan secara total. Amin, saudara. Yuk belajar dari seorang Daud. Mazmur 26 ayat 2-3 ya. Mazmur 26 ayat 2-3. Yuk kita baca sama-sama. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara lihat, banyak orang gak berani ngomong sama Daud. Waktu keadaan keuanganmu terpuruk, pasanganmu selingkuh, ya mungkin keadaanmu kena PHK. Saudara berani gak ngomong sama Tuhan? Seperti Daud, ujilah aku Tuhan, cobailah aku, selidiki batin hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ada gak yang berani ngomong seperti itu? Tidak ada, saudara. Sedikit orang yang berani memberikan hidupnya buat Tuhan. Sedikit orang berani. Daud ini hidupnya berpusat pada Tuhan. Kalau enggak, dia tidak akan berani, saudara. Hari ini percayalah, semua masalah proses kehidupan itu untuk menguji perbuatanmu. Yaitu yang pertama, supaya saudara jagalah batin dan hatimu. Kita semua hari ini bukan jagalah lahiriah. Saudara tidak perlu berjaga-jaga keuangan masa depan, pasangan hidupmu, rumah tanggamu. Semuanya pasti dijamin aman. Karena rumah tangga, pemulihan, masa depan yang sungguh ada, itu adalah satu rencana Tuhan buat orang benar. Nggak mungkin Tuhan merancangkan rumah tangga cerai, rumah tangga kacau balau. Waktu kita berjuang pasti pulih, saudara. Gak mungkin Tuhan merancangkan hidupmu bangkrut. Enggak, saudara. Percayalah, kalau hidupmu sudah berkata, ujilah, jaga hati dan batinmu. Ketika kau lulus, maka masa depan pasti dijamin, pemulihan pasti dijamin, berkat ada di atas kepala orang benar ketika batin dan hatinya lulus. Kalau batin dan hatinya belum lulus, batin itu berbicara manusia roh, saudara. Kalau engkau roh dan hatimu tidak lulus, masih banyak kejanggalan-kejanggalan, sakit hati, kebencian. Manusia rohmu tidak terbiasa hidup daging, terbiasa hidup daging mengendalikan roh. Hari-hari ini roh yang kendalikan dagingmu. Mau marah, ingat, oh iya ya, Tuhan bilang sabar nak, sabar. Mau sakit hati, roh bilang apa? Ampuni, kasihi. Pengampunan itu tiada batas. Kasih itu tidak ada syarat. Itu roh berbicara buat daging. Ketika daging mau marah, saudara, itu rem. Ketika saudara bisa jaga batin dan hatimu, karena Tuhan melihat hati, percayalah, yang di luar, pemulihan, berkat, masa depan, disediakan tidak buat orang benar? Pasti, saudara. Yang kedua, bagaimana hidup berpusat pada Tuhan hari ini di tengah masalah yang Tuhan sedang uji. Mata yang tertuju hanya pada kasih setia Tuhan. Jujur, kalau hari ini fokus hidupmu dengan keuanganmu, fokus hidupmu lihat pasanganmu yang berselingkuh sudah sampai mau menceraikan hidupmu, tidak cinta lagi sama kamu. Fokus hidupmu lihat masa depan yang suram. Bisa tidak kita berdiri teguh? Tidak bisa, saudara. Tapi ketika Daud berkata, mataku hanya tertuju pada kasih setiamu, itu yang membuat hari-hari ini kita akan bangkit, saudara. Kita akan mampu berdiri teguh di akhir zaman. Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi. Amin, saudara.
Kita percaya kalau kita hanya melihat Tuhan, walaupun suamiku tidak setia, pasanganku tidak setia, keuanganku hari ini seolah-olah menunjukkan bagaimana kebangkrutan, bagaimana aku kena PHK. Tapi ketika aku melihat kasih setiamu, aku percaya pasti ada pemulihan, pasti ada pekerjaan baru yang Tuhan berikan sebagai pengganti. Amin, saudara. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran itu hari-hari ini menjadi fokus kita. Apapun yang terjadi, orang lain mau hidupnya menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara tetap hiduplah di dalam kebenaran. Karena hanya hidup di dalam kebenaran pada akhirnya hanya itu yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Pegang teguh kebenaran ya. Yuk. 3 hal saudara ya, saya sudah selesai. Yang tadi pertama apa saudara? Hidup yang berpusat kepada Tuhan adalah yang pertama, jagalah perbuatanmu. Yang kedua, Tuhan Maha Tahu, Tuhan menguji perbuatan orang benar. Bagaimana jagalah perbuatanmu? Yaitu dengan menabur kebenaran, berpegang pada kebenaran, dan kejar kebenaran. Supaya saudara dan saya hasilnya, kalau saudara hari ini menjaga perbuatan, kitab Amsal berkata ada keselamatan dan upah sampai keturunan. Yang kedua ada pahala saudara, ada berkat yang tetap konsisten di atas kepala orang benar. Yang ketiga yaitu menuju hidup bahagia selamanya. Bagaimana hidup Tuhan yang Maha Tahu yang perlu saudara fokus. Kalau Tuhan hari ini mengamati saudara dan saya, Dia tahu kok beban hidupmu, hutangmu berapa, Dia tahu. Saudara, mungkin orang lain tidak tahu hutangmu berapa, tapi Tuhan tahu jelas angka 0 di mana, seberapa besar ketakutanmu akan hari esok. Tuhan tahu jelas. Dan Tuhan tahu jelas cara solusi yang terbaik untuk memulihkannya. Yaitu hari ini yang perlu saudara kejar adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah, miliki penguasaan diri yang baik. Yang ketiga, Tuhan menguji perbuatan seperti Daud. Yuk kita mau hari ini jagalah batiniamu, rohmu dan hatimu. Ya, fokus kepada kasih setia dalam keadaan apapun, karena Tuhan sedang menguji. Dalam segala hal kalau kita mau diuji, kita tetap kuat dan kita lulus ujian dengan nilai yang terbaik. Itu yang harus dimiliki, yaitu menjaga batin dan hati. Karena Tuhan melihat hati dan batinmu hari-hari ini. Bagaimana hari ini saudara, mata saudara tertuju pada kasih setianya, dan hiduplah selalu di dalam kebenaran, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, ayat peneguhan yang terakhir, setelah itu saya selesai, saya serahkan ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Mazmur 51 ayat 12-13. Inilah Daud. Kita mau hari-hari ini bersikap seperti seorang Daud ya. Mazmur 51 ayat 12-13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara lihat, di dalam tekanan apapun hari ini, kalau saudara punya hidup yang berpusat kepada Tuhan, Yesus is my center, maka saudara dan saya punya gaya hidup seperti Daud. Daud ini luar biasa. Daud di dalam tekanan masalah sekalipun, dia itu tidak bilang Tuhan cepat. Secara manusia kita semua ingin cepat pulih, cepat. Tuhan sudah tidak kuat, ambil cawan ini. Cepat yang saudara kejar cuman cepat masalah pulih. Tapi lihat kata-kata Daud. Daud ingin hatinya menjadi tahir dan batinnya diperbaharui dengan roh yang teguh. Artinya Daud fokus. Tuhan, kalau hidup ini berpusat kepada Tuhan, Tuhan sebagai pusat, maka yang aku perlu perbarui yaitu hati dan batinku. Yang kedua, Daud takut jika Tuhan membuang hidupnya. Ada banyak orang yang gak pernah takut dengan bagaimana kehidupan ini, sehingga hidupnya sembrono. Daud takut kalau Tuhan membuang hidupnya. Dan yang ketiga, Daud takut jika roh Allah yang kudus diambil di dalam hidupnya. Kita semua butuh Roh Kudus, saudara. Jangan mendukakan Roh Kudus.
Seringkali kita ketika ditegur, kita seringkali mengabaikan suara lembut itu. Kita merasa, oh enak hidup dosa. Roh Kudus, hidup roh menguasai daging sering berkata, nak ampuni ya nak, berkati orang yang mengutuki kamu, jangan dikutuk. Tapi seberapa banyak kita mengabaikan suara itu, sehingga kita mendukakan Roh Kudus. Kita mau belajar hari ini ya, yuk kita mau belajar supaya terus seperti seorang Daud, ingin hati dan batinnya itu tahir saudara. Daud itu takut kalau Tuhan itu membuang hidupnya. Daud takut kalau roh Allah itu yang kudus diambil dalam hidupnya. Inilah gaya hidup tahun 2021. Tetap semangat ya, tetap miliki pengharapan dengan berpusat kepada Tuhan sebagai pusat kehidupan saudara dan saya hari ini. Jagalah perbuatan, Tuhan Maha Tahu. Tuhan sedang menguji perbuatan-perbuatan orang benar untuk dimurnikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya melalui firman ini saudara akan dibawa satu semangat yang luar biasa. Saudara akan melihat masalah itu bukan lagi menjadi masalah. Masalah itu adalah berkat, masalah itu adalah investasi, masalah itu adalah satu karakter Kristus yang akan membawa satu keberuntungan di depan. Amin. Yang penting bagaimana respon saudara dan saya sebagai orang benar ketika masalah, ketika badai itu terjadi. Waktu responmu yang benar, maka percayalah hasil yang saudara nikmati akan luar biasa ya. Saya akan menutup bagaimana kesaksian saya singkat. Sampai hari ini saya mengucap syukur ya. Ketika saya menjalankan pola hidup apa yang Tuhan mau, saya menyelesaikan kehendaknya. Saya berusaha terus mencuri hati Tuhan seperti seorang Daud. Dalam hidup saya ketika ada masalah yang terburuk ya, saya jalani proses saudara ketika suami saya selingkuh sampai punya 2 anak. Di situ bukan perkara yang mudah. Buat hidup saya bukan perkara yang mudah, tapi ini adalah satu keputusan yang membuat saya harus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ketika saya menyelidiki seorang Daud dan saya berkata, Tuhan tidak apa-apa sudah. Hidupku hari ini susah, memang susah. Hidup tidak dikasihi suami yang dulu mencintai saya dengan segenap hati cinta mati. Hari ini harus berbagi, bahkan dia sudah berkata tidak cinta lagi. Buat hidup saya kalau mau diomong pahit saudara. Susah-susah, berat-berat, penderitaan-penderitaan saudara. Dengan fakta yang terjadi itu membuat saya secara fisik, secara kekuatan saya sudah sangat tertindas. Saya sudah hidup dalam ketakutan dengan 3 anak di mana saya tidak bekerja saudara. Tapi ketika saya belajar seorang Daud, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, yang penting hari ini aku mau jaga perbuatanku, hati batinku buat Tuhan. Aku mau mencuri hatimu. Kalau aku sudah menyenangkan hatimu, apa sih yang tidak bisa Engkau berikan buat hidup saya? Aku percaya di balik air mataku selalu ada janjimu yang indah. Engkau tidak pernah batalkan janjimu atas hidupku, atas hidup suamiku, atas hidup anak-anakku. Itu yang saya ucapkan. Yang penting Tuhan, kalau memang harus aku lewati cawan yang pahit ini Tuhan, aku cuma minta satu Tuhan, jangan pernah Engkau menjauh dari hidupku. Topang aku dengan kekuatanmu, karena tanpa kekuatanmu aku tidak akan pernah mampu Tuhan. Aku ini cuma manusia debu yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada waktu itu saya juga berkata, jangan pernah ambil rohmu, Roh Kudus, aku butuh tuntunanmu setiap hari. Menuntun langkah hidupku setiap hari, setiap detik, setiap saat, sampai aku tiba di garis akhir dan aku melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan hari-hari ini saudara, jujur bahwa hidup yang saya nikmati hari ini bersama Tuhan sangat-sangat luar biasa. Saya menikmati karya Tuhan yang ajaib. Saya menikmati campur tangan Tuhan atas hidup saya, atas hidup anak-anak, atas hidup rumah tangga saya, suami saya. Bagaimana dulu saya seorang ibu sosialita, hari ini saya bisa dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Walaupun panggilan Tuhan sakit buat hidup saya, tapi saya tidak pernah sekolah Alkitab saudara. Hari ini saya sudah bisa khotbah, itu karena sumber hikmat, karena rasa percaya Tuhan atas hidup saya. Dan hari ini juga saya melihat 3 anak saya menjadi anak yang luar biasa. Bukan seperti yang diduga banyak orang dunia, anak saya bakal hancur. Enggak. Anak saya adalah anak yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan. Saya bersyukur ada keturunan seorang anak yang jadi hamba Tuhan, yang Tuhan sudah
percayakan. Bahkan hari ini suami saya juga ikut pelayanan dalam Victory, yaitu dia sebagai bendahara, saudara, yang mendukung seluruh pelayanan saya, donatur, mulai bangun rumah doa suami saya. Dan ini karya yang spesial, di mana dulu ekstrim, saudara. Dia bukan orang Kristen, orang yang benci orang Kristen. Hari ini dia bisa jadi orang Kristen yang cinta Tuhan dan mendukung pelayanan saya. Bahkan dia hari-hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah karya Tuhan. Ya, yuk tahun 2021 saya sudah selesai, tapi karya Tuhan dan Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. God bless.